إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. معاشر المسlimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah yang penuh keberkahan pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh hadirin yang senantiasa semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, semoga salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, jemaah sekalian, khatib hendak membahas sebuah tema yang sangat penting, karena banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak memperhatikan perkara ini. Tema khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah kedudukan salat di dalam agama Islam. Pada saat bulan Ramadan, jemaah sekalian, yang sebentar lagi akan kita masuki, pada saat bulan Ramadan, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan puasa sebulan penuh, akan tetapi sayang salat mereka bolong-bolong atau bahkan tidak salat sama sekali. Pada saat Idul Adha, orang-orang yang tidak salat pun ikut berkorban. Kemudian ada juga orang-orang yang rajin sedekah, rajin bantu orang, akhlaknya kepada manusia luar biasa baiknya, akan tetapi dia tinggalkan kewajiban salat 5 waktunya. Bahkan ada juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang ketika mereka dinasihati untuk melaksanakan salat, mereka berkata, urus saja dirimu sendiri, yang penting akhlakku baik, yang penting sedekahku lancar, yang penting aku sering bantu orang. Tapi dia tidak kerjakan salat, jemaah sekalian. Dia memang akhlak dia baik sesama manusia, sesama makhluknya Allah, akan tetapi dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan kita, jemaah sekalian, untuk melaksanakan salat 5 waktu? Allah. Lalu kita bangga-banggakan akhlak kita yang baik kepada orang lain, sedekah kita yang banyak luar biasa itu jumlahnya, kita sering bantu orang, tapi kita tidak
melaksanakan kewajiban dari Allah, yaitu salat 5 waktu, sama saja jemaah sekalian, sia-sialah amal tersebut. Banyak saudara-saudara kita memperhatikan ibadah yang lain, tapi mereka tidak memperhatikan ibadah salat. Maka dari itu penting kiranya kita membahas perkara ini jemaah sekalian, agar senantiasa kita terus istiqamah melaksanakan kewajiban salat 5 waktu sampai kita meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan agar kita mengetahui dan menyadari bahwasanya salat 5 waktu memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama Islam. Di antara poin yang akan kita sampaikan, yang pertama adalah salat merupakan tiangnya Islam jemaah sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu salamihi al-jihad fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, tiangnya adalah salat jemaah sekalian, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tiang suatu bangunan jemaah sekalian, apabila tiang tersebut ambruk, apabila tiang tersebut runtuh, maka runtuhlah bangunan yang ada di atasnya. Maka sama halnya dengan bangunan di dalam Islam yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiangnya adalah salat. Maka apabila salat seorang hamba rusak, buruk, maka runtuhlah, rusaklah seluruh amalannya. Maka sama halnya dengan orang yang mengatakan yang penting akhlak saya baik, yang penting sedekah saya lancar, yang penting saya sering bantu orang, yang penting hati saya baik, tapi dia tidak sholat, maka rusaklah seluruh amalan yang dia bangga-banggakan itu jamaah sekalian. Maka dari itu jangan tinggalkan sholat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian poin yang kedua, sholat merupakan bagian dari rukun Islam. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu dan melaksanakan puasa Ramadan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salat merupakan bagian dari rukun Islam. Kita sama-sama mengetahui jemaah sekalian, siapa saja yang meragukan rukun di dalam Islam, maka diragukanlah keislamannya. Siapa yang menolak salah satu rukun di antara rukun Islam, maka perlu ditanyakan keislamannya. Maka dari itu jemaah sekalian, laksanakanlah salat, jangan tinggalkan salat. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga, karena salat begitu penting, keluarga pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita ajak mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, ceritakanlah kepada mereka kisah Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan dia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Ismail termasuk orang yang diridhai di sisi Rabb-nya. Inilah kebiasaan Nabi Ismail alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dia senantiasa mengajak keluarganya untuk melaksanakan kewajiban salat. Apakah hanya itu jemaah sekalian dalilnya? Di dalam
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Murru awladakum bis-shalah wa hum abna' 7 sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengerjakan salat pada saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. Dan pukullah anak-anak kalian ketika mereka tidak mau mengerjakan salat pada saat mereka berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Di dalam hadis ini jamaah sekalian, terdapat perintah dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memerintahkan anak-anak kita untuk mengerjakan salat jamaah sekalian. Pada saat mereka berusia 7 tahun, ajarkanlah mereka salat. Ajarkanlah mereka bagaimana tata cara mengambil wudu yang benar. Ajarkan mereka bagaimana tata cara bertayamum. Ajarkan bagaimana tata cara bacaan-bacaan di dalam salat. Gerakan-gerakan salat bagaimana caranya, ajarkan kepada mereka jemaah sekalian. Kemudian pada saat anak-anak kita berusia 10 tahun dan mereka tidak mau mengerjakan salat, apa perintah Nabi? Wadribuhum wa hum abna 10 sinin. Dan pukullah anak-anak kalian ketika mereka tidak mau mengerjakan salat pada saat mereka berusia 10 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa saja di sini yang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertanggung jawab jamaah sekalian untuk mengajarkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada hari akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita, mengapa kita biarkan mereka, tentang keluarga kita, istri kita, mengapa kita biarkan mereka tidak melaksanakan kewajiban salat. Kita akan ditanya kenapa kita tidak mengajarkan anak-anak kita salat. Kita akan ditanya jemaah sekalian. Karena kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya, dia akan ditanya tentang istrinya, kenapa ia biarkan tidak mengerjakan kewajibannya. Seorang ayah adalah pemimpin bagi anak-anaknya, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ia biarkan anak-anaknya tidak menutup aurat, tidak mengerjakan salat, kenapa dia tidak ajarkan anak-anaknya salat, kenapa dia biarkan anaknya tidak melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita setelah menyadari bahwasanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jemaah sekalian, laksanakanlah perintah Allah. Berikanlah jawaban terbaiknya di hadapan Allah nanti jemaah sekalian. Oleh karena itu, perhatikanlah keluarga kita. Jangan kita soleh sendirian sementara keluarga kita tinggalkan, kita biarkan. Kemudian poin yang keempat, salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh." Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab, yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan-amalan yang lainnya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya baik, maka dia akan memperoleh keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Apabila salatnya buruk, salatnya rusak, maka dia akan memperoleh kerugian dan kesengsaraan. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemisah antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diragukan keislamannya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya, orang-orang yang meninggalkan salat maka dia telah kufur.
Namun ada perincian para ulama mengenai hadis tersebut. Bagaimana? Apakah seseorang yang meninggalkan salat otomatis dia kufur, keluar dari Islam? Ini ada perinciannya jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima, karena salat begitu penting dan memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama Islam. Orang-orang yang meninggalkan kewajiban salat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak akan datang setelah mereka pengganti-pengganti yang jelek yang senantiasa meninggalkan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan makna ayat fasawfa yalqawna ghayya. Kata beliau maknanya adalah sungai neraka jahanam yang tempatnya sangat dalam dan makanannya sangat menjijikkan, dan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan kewajiban salat dan senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian jamaah sekalian, pernah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya membahas tentang salat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Siapa yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanan wala najah. Dan siapa saja yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan memperoleh cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yawmal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan kelak orang-orang yang meninggalkan salat, mereka akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Tentunya jemaah sekalian tidak ingin kita dikumpulkan bersama mereka, karena kita sama-sama mengetahui jemaah sekalian bahwasanya orang-orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang senantiasa meninggalkan kewajiban salat 5 waktunya, kelak pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Maka dari itu jemaah sekalian, jika kita tidak ingin dikumpulkan bersama mereka, maka jagalah salat jemaah sekalian. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan makna hadis tersebut. Beliau berkata, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga ia lalai terhadap salatnya, maka kelak pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga ia lalai terhadap salatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga ia lalai terhadap kewajiban salat 5 waktunya, maka kelak pada hari kiamat ia nanti akan dikumpulkan bersama Haman menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan jual belinya, perdagangannya, terus ia lalai terhadap salatnya, maka kelak pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Maka dari itu jemaah sekalian, jagalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni surga, bertanya kepada penghuni neraka, sebab mereka kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Kata penduduk surga, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kemudian penduduk neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Maka dari itu jemaah sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai terhadap melaksanakan kewajiban salat 5 waktu. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat. Kita semuanya berkewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu jemaah sekalian. Jika kita tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, salatlah dalam keadaan duduk. Jika kita tidak mampu salat dalam keadaan duduk, salatlah dalam keadaan berbaring. Jika kita tidak mampu menggerakkan anggota tubuh kita, maka salatlah dengan berisyarat. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat. Jangan sampai jemaah sekalian, kita datang ke masjid suatu saat nanti digotong orang bukan untuk salat, tapi disolatkan. Jangan sampai datang waktu itu jemaah sekalian, karena yang ada hanya penyesalan, dan penyesalan pada saat itu tidak lagi berguna.
Demikianlah jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان ودمر أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.